Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Murid-murid yang memasuki Gunung Meru. Sesuatu benar-benar terjadi pada Gunung Meru. Tubuh Huang Xiaolong gemetar tak percaya. Bum bum bum, bum bum bum. Raungan itu menjadi semakin keras, dan seluruh langit dipenuhi dengan retakan, mengguncang pikiran semua orang. Pintu masuk Gunung Meru juga berangsur-angsur terkoyak, dan energi spiritual mulai menyembur keluar. Fang De berteriak, tidak baik. Semuanya, mundur. Gunung Meru telah runtuh. Kekuatan yang dihasilkan oleh runtuhnya suatu ruang tidak terhitung. Jika dia ingin hidup, dia harus mengandalkan keberuntungan. Untungnya, ada saluran luar angkasa di perbatasan antara Gunung Meru dan alam seni bela diri surgawi. Sejumlah besar ki spiritual menghilang di saluran, tetapi juga menjadi zona penyangga yang besar. Banyak prajurit hanyut oleh ki spiritual di saluran, memasuki kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Lebih dari selusin seniman bela diri langsung mundur 100 mil jauhnya dan melihat ke kejauhan. Seluruh kota Yanwu memiliki pemandangan yang aneh. Energi spiritual di langit mengalir terus-menerus, dan seluruh kota serta pegunungan serta sungai terdekat dipenuhi dengan energi spiritual. Dari jauh, itu tampak seperti negeri dongeng dengan air terjun energi spiritual yang jatuh dari langit. Fang De tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, runtuhnya Gunung Meru adalah masalah besar. Saya khawatir wilayah suci juga akan mengirim orang untuk menyelidiki. Cepat laporkan situasinya di sini ke sekte. Selain terkejut, mata Huang Xiaolong juga dipenuhi dengan kecemburuan yang intens. Dia menghela nafas dan berkata, saya khawatir tidak akan lama sebelum kota Yanwu ini menjadi tanah suci ki spiritual. Dengan energi yang begitu besar, aku khawatir tidak akan lama sebelum Kekaisaran Firechou kamu berada di depan dua kerajaan kita. Tu Lei juga kaget. Huang Xiaolong telah melihat lebih jauh darinya. Ki spiritual di langit sepertinya tidak ada habisnya. Sehari kemudian, di langit di atas rumah tuan kota di Yanwu, Yun Xiao melihat roh ki yang memenuhi kota, dan banyak seniman bela diri yang selamat dari bencana, yang hampir cair, sangat gembira dan mulai berkultivasi di tempat. Kamu benar-benar Jing. Gunung Meru telah ada selama puluhan ribu tahun, kata naga iblis, Anda mati saat Anda masuk. Yun Xiao juga merasa sedikit pusing. Seharusnya aula bagian dalam yang menekan mata-mata air spiritual di Gunung Meru dan mengandalkan energi berkelanjutan yang disediakan oleh mata-mata air spiritual untuk menekan di Jia. Setelah kami menghancurkannya, keseimbangan seluruh ruang langsung rusak. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu telah penuh dengan lubang. Aku hanya sedotan terakhir untuk menghancurkan Gunung Meru. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ding Ling, juga keluar dari tablet alam ilahi, melihat fenomena aneh di langit. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dengan ki spiritual yang mengalir seperti ini, saya khawatir tidak butuh waktu lama bagi tempat ini untuk menjadi seperti pegunungan spiritual dan sungai besar tempat 7 negara adidaya berada. Ini akan menjadi tempat kultivasi teratas di ranah seni bela diri surgawi. Pada saat itu, belum lagi sekte di wilayah selatan, bahkan kekuatan dari seluruh alam seni bela diri surgawi akan mengingini tempat ini. Selain itu, Tuan Muda Yun, kamu telah menyinggung semua orang sebelum kamu memasuki Gunung Meru. Yun Xiao juga sakit kepala. Jika dia telah menyinggung orang-orang itu sebelumnya, dia mungkin bisa melawan mereka, tapi sekarang Yanwu telah berubah menjadi lautan energi spiritual. Orang-orang yang memata-matai mereka bukan lagi keberadaan yang sederhana. Di seluruh benua bela diri surgawi, hanya 7 negara adidaya yang memiliki lautan roh ki seperti itu juga karena sumber daya ki spiritual yang cukup sehingga 7 kekuatan dapat meremehkan dunia. Yanwu, tempat kecil seperti ini, akan segera berada di mata semua kekuatan di dunia dan menjadi sepotong daging lemak di landasan. Tidak peduli apa, saya akan memblokir selama saya bisa. Yanwu adalah wilayahku, bahkan jika Kaisar bela diri datang, dia harus berbaring di tanah. Yun Xiao berkata dengan bangga, matanya berkedip. Ding Ling, terdiam. Jika sebelumnya, dia akan mengira dia gila, namun, ketika dia memikirkan jiwa besar di tubuh muda ini,
dia tiba-tiba merasakan aliran darah panas, seolah-olah dia bisa melihat keanggunan yang tak tertandingi pada saat dia mendominasi dunia dan mengalahkan 10 penguasa bela diri dari 9 surga di Istana Awan Ilahi. Dia tidak bisa menahan perasaan terpesona. Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak, "Semuanya, dengarkan. Mereka yang bukan dari Yanwu, keluar dari sini dalam 3 napas, atau mati." Suaranya meledak ke 9 surga dan meledak, semua pembudidaya yang sedang berkultivasi terkejut dan mata mereka bersinar dengan kebencian. Satu persatu, mereka bergegas keluar kota. Banyak orang telah melihat cara Yun Xiao, dan dia adalah seseorang yang benar-benar bisa menghunus pedangnya dan membunuh. Selusin seniman bela diri di kejauhan juga mendengar suara samar, dan mereka semua memiliki wajah muram. Kaisar bela diri berjubah ungu dari kuil serigala perang bahkan lebih marah. Dia berkata dengan dingin, "Kamu masih berani begitu sombong tanpa 9 formasi istana tanpa debu, tunggu aku mengambil nyawa anjingnya." Fang De mengerutkan kening dan menghalangi jalannya. Pada saat ini, Gunung Meru telah runtuh, dan Yanwu telah berubah. Sebagai sekte terkemuka dari domain selatan, kita tidak bisa bertindak gegabah. Saya sarankan kita kembali ke sekte untuk melapor dan menunggu keputusan petinggi. Saudara Fang, benar, situasi saat ini di luar kendali kita, semuanya. Ayo kembali dulu, kata Tu Lei, saya khawatir akan ada masalah besar. Kaisar bela diri berjubah ungu menekan amarahnya, karena semua orang mengatakan demikian, dia tidak bisa memaksanya. Dalam sekejap, selusin orang menghilang dan terbang kembali ke sekte masing-masing. Murid-murid dari berbagai sekte yang telah diusir dari Yanwu juga bergegas kembali ke sekte mereka sendiri, mencoba menyampaikan berita ini kembali ke sekte mereka. Gunung Meru, salah satu dari 4 alam surgawi di alam seni bela diri surgawi, telah runtuh. Berita itu segera menyebar ke seluruh benua. Beberapa hari kemudian, energi spiritual yang meluap mulai melambat, mempertahankan kecepatan tertentu. Beberapa lubang yang lebih kecil mulai mengering dan berangsur-angsur terisi. 9 lubang besar muncul di langit, menuangkan ki spiritual seperti 9 air terjun berbentuk naga. Selama periode waktu ini, seluruh kota Yanwu sangat sunyi, dan tidak ada pasukan yang datang untuk mengganggu mereka, seolah-olah badai besar sedang terjadi di seluruh wilayah selatan. Setelah beberapa hari lagi, seseorang akhirnya datang. Mereka berasal dari kuil serigala perang, mungkin dihasut oleh Kaisar bela diri berjubah ungu. Sejumlah besar ahli dari kuil telah tiba, total ada 7 kaisar bela diri. Anda terlalu memikirkan Yanwu, Anda benar-benar meminta kami untuk datang ke sini bersama-sama. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi Li Yun Xiao ini memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dan sepertinya ada beberapa formasi yang sangat kuat yang tersembunyi di Yanwu. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya seorang penguasa bela diri, mungkinkah itu menantang surga? Wolf, tempat seperti itu dengan ki spiritual yang melimpah memang tidak berbeda dengan rumor. Jika kuil serigala perang bisa pindah ke sini, kita akan dapat memimpin wilayah selatan dalam beberapa tahun. Berhentilah bermimpi, seluruh alam seni bela diri surgawi sedang mengawasi tempat ini, kuil kita bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Baiklah, hentikan omong kosong, Yanwu berada di jantung perjuangan saat ini. Dan jika Master Aula mengetahui bahwa kami telah menyelinap keluar, kami pasti akan dihukum. Bunuh saja Li Yun Xiao dan pergi. Mereka bertuju segera tiba di langit di atas Yanwu. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya, dan seberkas pedang ki melesat ke arah rumah tuan kota. Ledakan, cahaya keemasan mekar, dan cahaya formasi yang melindungi kota memblokir pedang ki. Formasi apa? Kamu benar-benar bisa memblokir seranganku. Kaisar bela diri tampak ngeri dan berkata dengan tidak percaya, formasi pertahanan kota ini tampaknya tidak kalah dengan formasi pelindung gunung besar dari kuil serigala pertempuran kita. Yang lain juga terkejut, ahli alam kerajaan bela diri berjubah ungu mendengus, seperti yang saya katakan, tempat ini sangat aneh, kita tidak bisa ceroboh. Saya tidak percaya bahwa kota kecil belaka bisa begitu menantang surga. Kaisar bela diri tampaknya tidak yakin, dan dia memadatkan pedangnya ki lagi. Tiba-tiba, puluhan ribu sinar emas melintas di kota, menyatu menjadi pedang besar dan menebas langsung ke pria itu. Pedang itu tampaknya terus-menerus menyerap kekuatan saat bolak-balik melalui lautan roh ki, itu luar biasa kuat. Wolf, 100 pedang halus ki, tebas.
Kaisar bela diri memadatkan pedang Qi di tangannya dan menebasnya dengan keras. Dua sinar cahaya pedang bertabrakan di langit. Cahaya itu seperti matahari yang terik di langit, membutakan mata semua orang. Bum bum bum. Di bawah ledakan, Kaisar bela diri dikirim terbang kembali lebih dari 100 meter. Qi dan darahnya bergejolak, dan pikirannya terkejut. Kaisar bela diri lainnya juga terkejut dan marah. Dia tiba-tiba berteriak pada orang-orang di bawah, "Apakah Li Yunxiao ada di sini? Keluar dan mati." Suara santai datang dari bawah, "Aku tidak peduli siapa kamu, karena Anda di sini, Anda semua akan tinggal." Kata-kata besar apa? Kaisar bela diri berjubah ungu berdiri dan berteriak, "Hari ini, aku akan mengambil kepalamu dan membalas dendam atas rasa tidak hormat yang kamu tunjukkan padaku hari itu." Dua berkas cahaya melesat ke langit di atas Yanwu, berdiri tertiup angin. Mereka adalah Yun Xiao dan Duan Yue. Yun Xiao melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi kamu dari kuil serigala perang, baiklah, aku akan membunuh kalian bertujuh sebagai peringatan bagi orang lain." Dia menunjuk jarinya, dan puluhan ribu sinar emas muncul di sekelilingnya. Semakin banyak dari mereka muncul, padat, dan terus berkembang. Seluruh langit di atas Yanwu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pedang emas matahari yang hebat, kental. Dia meludah, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke segala arah, berubah menjadi ribuan cahaya emas yang terbang di langit, membentuk lautan pedang. Formasi pedang cahaya keemasan matahari yang besar adalah formasi pelindung gunung yang sangat kuat, hanya karena kurangnya energi spiritual sehingga ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Kemacetan bukan lagi roh Qi, arai itu bisa menyerap energi secara maksimal, tetapi basis kultivasi Yun Xiao sendiri telah menjadi hambatan. Jika tidak, dengan susunan ini, dia bahkan bisa melawan Kaisar bela diri. 7 ahli alam kerajaan bela diri terkejut. Pedang Qi yang memenuhi langit membentuk lautan pedang Qi, mengejutkan semua orang. Sungguh formasi pedang yang kuat. Semuanya, hati-hati. Wajah Kaisar bela diri berjubah ungu berkedip. Dia meledakkan sinar pedang dengan serangan telapak tangan dan membuka jalan di laut pedang, lalu bergegas menuju Yun Xiao. Namun, momentum pedang itu terlalu kuat. Segera, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul lagi dan mengelilinginya, menjebaknya di dalam. Mereka bertujuh telah tiba dengan cara yang mendominasi, tetapi bahkan sebelum mereka bisa bergerak, mereka semua terjebak di lautan aura pedang. Mereka terlalu sibuk berurusan dengan serangan untuk melakukan hal lain. Wajah Duan Yue dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata dengan ngeri, "Apa-apaan formasi ini? Sangat kuat, pasti sangat melelahkan bagimu untuk mengendalikannya, kan?" Memang, Yun Xiao tidak menyangkalnya. "Jika saya memiliki kekuatan jiwa yang cukup, saya bisa membunuh 7 orang ini dalam susunan, namun, itu tidak mungkin sekarang. Anda harus berurusan dengan salah satu dari mereka." "Kekuatanmu semakin tak terduga," kata Duan Yue dengan senyum pahit. "Aku tidak bisa membantumu, namun, bukan masalah besar untuk berurusan dengan salah satu dari mereka saja." Yun Xiao menunjuk di antara alisnya, dan binatang batu itu bergegas keluar, melangkah menuju Kaisar bela diri di udara. Ki iblisnya begitu kuat sehingga segera menarik perhatian semua orang. "Apa, binatang iblis alam Kaisar bela diri?" Semua orang tercengang. Dengan setiap langkah yang diambil binatang batu itu, tubuhnya tumbuh sedikit lebih kuat, dan segera, itu menjadi lebih dari 2 kali ukuran aslinya. Sebuah telapak tangan menutupi langit dan bumi saat itu memukul. Yun Xiao menarik kembali sinar pedangnya, dan ribuan sinar pedang berkumpul di belakangnya, menembak ke arah keempat pria itu. Dia sengaja membiarkan 3 ahli alam kerajaan bela diri pergi. Binatang batu itu bisa melawan 2 dari mereka sendirian, dan Duan Yue bisa menghadapinya. 4 sisanya berada di laut pedangnya, dan masing-masing dari mereka sangat marah. "Nak, bahkan jika Anda memiliki bantuan formasi pedang, Anda terlalu sombong untuk berpikir bahwa Anda dapat melawan 4 orang sekaligus." Kaisar bela diri berjubah ungu berteriak keras, dan auranya melonjak. 3 lainnya tidak lagi berani meremehkannya. Pertempuran hari ini mungkin mengandung risiko terbesar dalam hidup mereka. Satu persatu, mereka mengeluarkan senjata mistik mereka dan meledakkannya. 4 aura segera memaksa susunan pedang menjauh, dan mereka menghadapi Yun Xiao dari kejauhan. "Semuanya, cepat bunuh anak ini. Binatang iblis itu sangat kuat, saya khawatir mereka tidak akan bisa menghentikannya."
Seorang kaisar bela diri berkata dengan suara yang dalam, ada ekspresi khawatir di matanya. Ki iblis mengerikan yang dipancarkan oleh binatang batu itu sebenarnya menekan dua kaisar bela diri dan dengan kuat memegang keunggulan. Kamu adalah ujian yang bagus untuk kekuatan spiritualku. Mata Yun Xiao berkedip. Tangannya mulai merapal mantra, energi spiritual di dantiannya dipengaruhi oleh teknik ilahi alam besar dan mengalir melalui meridiannya, simbol-simbol aneh memenuhi langit dan cahaya keemasan bersinar. Tablet alam ilahi melesat keluar dari sela-sela alisnya dan ditekan ke udara dengan gemuruh. Sejak pertempurannya dengan Dijia di Gunung Meru, dia telah mencoba mencari tahu metode dan kekuatan-kekuatan roh ini, namun, bagaimanapun, dia hanya bisa menggunakannya ketika dia menggunakan dua seni ilahi besar Yan Agung dan Alam Besar. Sungguh fluktuasi senjata tingkat mendalam yang kuat. Wajah kaisar bela diri berjubah ungu menjadi dingin, dia mematahkan cahaya pedang dengan pukulan dan memukul tablet alam ilahi. Tablet alam ilahi berkedip dengan cahaya yang mengalir, dan lingkaran fluktuasi merah menyebar, simbol emas yang memenuhi langit berkedip-kedip dan menghilang, melintasi langit. Ledakan. Pukulan kaisar bela diri berjubah ungu mengenai tablet alam ilahi, menyebabkan lingkaran cahaya merah bergetar. Itu masih tak terbendung, tiba-tiba, pesona kuno terpancar dari tablet, menutupi langit dan matahari, seluruh langit menjadi merah, seolah-olah akan terbakar. Wolf, apa perasaan ini? Ada sesuatu yang aneh tentang tablet batu ini, semuanya, mari kita bekerja sama untuk menghancurkannya. Seorang kaisar bela diri menjadi pucat karena ketakutan. Jika dia hanya berjaga-jaga sebelumnya, dia sekarang merasakan hawa dingin di hatinya. Aura kuno yang terpancar dari prasasti itu sebenarnya mencoba menekan ki dan ki darahnya yang sebenarnya sepenuhnya, seolah-olah Tuhan telah turun ke dunia dan disembah oleh semua roh. Tarian hantu dari tutup merah. 7 kejahatan kekuatan suci. 1000 daun jari iblis. Tinju guntur. 4 kekuatan yang sangat kuat menerobos langit dan meledak menuju tablet alam ilahi. Di bawah upaya bersama dari 4 kaisar bela diri, mereka akhirnya menghaniat tablet dari tablet alam ilahi dan mencegahnya jatuh. Mata Yun Xiao menyipit saat dia menghasilkan simbol aneh dengan tangannya dan membaca, wilayah api, buka. Simbol-simbol emas aneh yang memenuhi langit menjadi cerah dan semua bergegas menuju monumen, seolah-olah miliaran bintang telah berkumpul di atasnya, seluruh langit bergemuruh seolah-olah kehampaan akan runtuh pada saat ini. Wilayah kuno secara bertahap terbuka di atas Yanwu, tidak dapat menahan tekanan yang begitu kuat, retakan besar mulai muncul di langit, seperti ketika Gunung Meru runtuh, lautan api membakar ribuan mil dan menekan. Di bawah lautan api, keempat kaisar bela diri merasa dingin di sekujunya, kekuatan pada tablet alam ilahi semakin kuat, dan mereka secara bertahap tidak dapat bertahan. Bum bum bum. Akhirnya, seseorang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, prasasti itu seperti pisau panas menembus mentega, jatuh, itu menekan mereka berempat. Tidak. Kaisar bela diri berjubah ungu mengungkapkan ekspresi putus asa saat dia meraung. Keempat sosok itu mencoba melepaskan diri dari lautan api, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tablet batu itu jatuh dan langsung menekan mereka berempat. Ledakan, getaran besar datang dari luar Yanwu, dan tablet batu itu menabrak tanah, hanya memperlihatkan bagian atasnya, namun, itu masih sebesar gunung, mencapai 9 surga. Yun Xiao dengan lembut menginjak bagian atas prasasti dan merasakan kekuatan domain memenuhi langit, yang bertentangan dengan hukum langit dan bumi dari alam bela diri surgawi itu sendiri. Segera, energi spiritual di tubuhnya habis, sebaliknya, ki sejati menyembur keluar dari dantiannya dan menggantikan kekuatan spiritualnya untuk mengeksekusi teknik ilahi alam besar. Karakter emas di langit langsung meredup dan hampir tidak terlihat, kekuatan wilayah perlahan surut dan akhirnya menghilang. Sepertinya aku harus menggunakan energi spiritualku untuk melakukan prestasi seperti itu. Yun Xiao menghela nafas sedikit, kekuatan alam itu begitu kuat sehingga membuatnya takut, dan itu telah menekan 4 kaisar bela diri dalam sekejap. Namun, kekuatan ini tidak dibudidayakan olehnya, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Akibatnya, itu hanya cukup untuk 1 serangan, dan pemulihannya sangat lambat. Naga iblis berkata, seseorang hanya dapat mengolah kekuatan roh setelah mencapai alam ilahi 10 arah. Anda telah menyerap begitu banyak secara tidak sengaja, jadi puaslah. Jika kamu bisa mengolah kekuatan roh sekarang,
bagaimana kamu bisa membuat puluhan juta seniman bela diri yang berjuang di dao bela diri menahannya. Tablet alam ilahi telah menekan 4 kaisar bela diri, dan 3 kaisar bela diri lainnya juga melihatnya dari jauh. Tablet alam ilahi yang besar berdiri tegak di tanah, seperti batu nisan keempat orang, yang mengejutkan pikiran. Dengan ini, ketiga orang itu langsung ketakutan, bagaimana mereka masih berani terus bertarung. Mereka segera ingin melarikan diri. Karena kamu sudah datang, jangan berharap untuk kembali. Berdiri di atas tablet alam ilahi, Yun Xiao memerintahkan hujan pedang untuk jatuh. Panik, ketiga kaisar bela diri segera ditangkap oleh binatang batu dan Duan Yue, dan mereka terbunuh satu per satu. Baru kemudian seluruh langit mendapatkan kembali kejernihannya, hanya 9 air terjun energi spiritual yang masih menggantung tinggi di langit, dengan energi spiritual yang luar biasa di Gunung Meru, butuh waktu bertahun-tahun untuk mengalir keluar dengan kecepatan ini. Apa asal-usul senjata tingkat mendalam milikmu ini? Duan Yue melihat tablet alam ilahi yang menjulang tinggi, dan hawa dingin mengalir di punggungnya di bawah aura yang mengintimidasi. Entahlah, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, saya tidak tahu. Dia terbang langsung ke tablet alam ilahi. Duan Yue terdiam beberapa saat, tetapi kemudian dia mengikuti binatang batu itu dan terbang masuk. Pada saat ini, dunia di dalam prasasti itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. 9 susunan penyerap energi naga dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual di Yanwu, dan seluruh dunia mulai menjadi penuh vitalitas. Domain api, khususnya, telah mulai memelihara pegunungan spiritual, sungai besar, dan vegetasi. Senjata tingkat mendalam milikmu ini hampir merupakan versi Gunung Meru seukuran saku, kata naga iblis dengan emosi. Selama ada cukup energi spiritual, sangat mungkin untuk menciptakan dunianya sendiri. Prajurit yang maha kuasa kuno itu begitu kuat sehingga kami bahkan tidak bisa membayangkan mereka. Ketika Yun Xiao tiba di wilayah bumi, dia melihat bola cahaya kuning melayang di langit. Di dalamnya ada sepotong bumi kuning seukuran telapak tangan yang berputar terus-menerus, menghirup dan mengeluarkan roh Qi, seolah-olah itu menyehatkan bumi. Begitu binatang batu itu melihat sepotong tanah kuning itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi gelisah, mengungkapkan ekspresi keinginan dan kegelisahan yang ekstrim. Dengan tubuhmu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda akan membutuhkan setidaknya ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk mencerna bagian bumi yang bernapas ini. Binatang batu itu sepertinya bisa memahami kata-katanya, itu berangsur-angsur menjadi tenang dan melayang di udara tanpa bergerak. Dengan ujung jari Yun Xiao yang ringan, potongan tanah kuning mulai jatuh dari langit dan tenggelam ke bumi. Segera, tanah kuning berangsur-angsur menyebar, tanah yang awalnya kering dan keras sepertinya telah disiram, menjadi lembut dan memancarkan cahaya lembut. Aura yang mantap, jujur, jauh, dan tahan lama terpancar dari bumi, memberikan perasaan yang sangat ramah. Dikatakan bahwa tanah yang hidup adalah induk dari bumi, dan memelihara semua makhluk hidup. Sekarang sepertinya itu mungkin. Yun Xiao menghela nafas dengan emosi dan berkata kepada binatang batu itu, mulai sekarang, kamu akan berkultivasi di wilayah bumi ini, dengan bantuan aura bumi yang bernapas, sangat mungkin bagimu untuk menerobos ke 9 alam surga di masa depan. Binatang batu itu sangat gembira, ia melolong beberapa kali di udara dan kemudian jatuh ke bawah. Baginya, tanah itu seperti air, saat tubuhnya menyentuhnya, dia meleleh ke dalamnya dan menghilang. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar di telinga Yun Xiao, bumi yang bernapas, itu sebenarnya aura bumi yang bernapas. Cepat, cepat masukkan aku ke tanah hidup. Dengan lambaian, ringan tangannya, pohon merah kecil muncul dari tanah kuning. Itu adalah pohon ilahi Kunwu, dan itu melompat-lompat dengan sangat bersemangat. Ini adalah pohon ilahi Kunwu. Mata naga iblis menyipit saat dia berseru, pertemuan kebetulan seperti apa yang kamu miliki sehingga kamu bisa mendapatkan hal seperti itu. Yun Xiao menoleh ke pohon ilahi Kunwu yang bersemangat dan berkata, kamu telah menyerap esensi api li begitu lama, dan sekarang kamu memiliki tanah bumi yang hidup untuk mengolahnya. Anda telah mengambil semua manfaatnya, sekarang kami membutuhkan Anda untuk berusaha. Pohon ilahi Kunwu terkejut dan segera menjadi waspada, apa bantuan? Terakhir kali, kamu mengekstraksi setengah dari kekuatan jiwaku dan hampir membunuhku. Jangan pernah memikirkannya kali ini. Melihat wajah dingin Yun Xiao, dia tiba-tiba punya ide dan berkata, maksudmu yang hebat Qi yang mendalam.
Apakah kamu membutuhkannya sekarang? Apa? Naga iblis itu terkejut, dia berteriak ngeri, "Nak, apa yang dia katakan? Yang hebat Ki yang mendalam. Dia memiliki hal seperti itu padanya." Naga iblis menjadi sangat kejam dan meraung seolah-olah hendak melarikan diri dari bayangan ungu. "Tidak," Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan kembali kepadamu untuk hal itu ketika aku memulihkan kekuatanku ke puncak surga ke-9, itu adalah teman saya yang tidak sadarkan diri dan membutuhkan bantuan Anda." "Apakah itu orang yang dipelihara oleh sejumlah besar kayu pemelihara jiwa terakhir kali?" tanya pohon ilahi Kunwu. "Ya," kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, "itu benar. Meng Wu sudah lama tidak sadarkan diri, dan dia berpikir bahwa itu tidak akan memakan waktu lama. Dia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, dia tidak berubah pikiran sama sekali, yang membuatnya sangat khawatir." Pohon ilahi Kunwu berkata, "Saya juga bisa merasakan keberadaannya, jiwanya sekarang sangat lengkap, saya tidak tahu mengapa dia tidak bisa bangun, kamu dapat menemukan cara untuk memasuki ruang spiritualnya dan menyelidiki." Pohon ilahi Kunwu memandang Yun Xiao dengan acuh tak acuh dan berkata, Apakah kamu takut?" Yun Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku tahu. Ruang spiritual adalah keberadaan yang sangat aneh, tetapi juga sangat berbahaya. Begitu ruang runtuh, mereka yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu akan mati di dalam." Bahkan Yun Xiao, yang berspesialisasi dalam serangan mental, tidak berani memasuki kesadaran orang lain sesuka hati. Saat dia hendak pergi, pohon ilahi Kunwu tiba-tiba berkata, "Pindahkan aku ke sisi gadis itu, ketika kamu memasuki ruang spiritualnya, aku bisa melindungimu." Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao muncul di Gunung Inci. Menguasai. Meng Bai, yang telah berjaga di samping Meng Wu, sangat gembira ketika dia melihat Yun Xiao. Alis Yun Xiao berkedut saat dia menatap Meng Bai dengan terkejut dan berkata, "Meng Bai, bagaimana kamu meningkat begitu cepat? Apakah Anda merasa tidak nyaman?" Baru beberapa saat sejak dia terakhir kali melihat Meng Bai, tetapi dia telah melampaui 9 bintang dan mencapai puncak master bela diri 9 bintang. Meng Bai menyeringai dan berkata, "Bukankah baik untuk berkembang dengan cepat? Saya telah berlatih teknik pemurnian tubuh yang diajarkan guru kepada saya, dan di waktu luang saya telah bermeditasi untuk menyerap ki vital." Yun Xiao menghela nafas dan berkata, "Apakah tubuh berbisa bumi langit benar-benar begitu menantang surga? Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk hidup dengan kecepatan kultivasi Anda?" Ledakan. Ada lubang besar di dinding batu gua, dan Xiao Qingwang, yang datang setelah mendengar suara itu, kebetulan mendengar percakapan antara keduanya. Ketika dia melihat basis kultivasi Meng Bai, dia langsung membenturkan kepalanya ke dinding. Dia telah berkultivasi keras untuk waktu yang lama dan bahkan mendapat manfaat dari energi spiritual unik di tablet alam ilahi, yang memungkinkannya untuk berkultivasi ke tingkat Grandmaster bela diri bintang 4. Bang bang bang, dia terus membenturkan kepalanya ke dinding di sudut. "Kamu dan Xiao Qingwang akan melindungiku," kata Yun Xiao seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. "Aku akan memasuki ruang kesadaran adikmu dan melihat apa yang terjadi dengannya." Oh, Meng Bai sangat gembira mendengar itu. "Jadi, adikku akan bangun." Petik 2. Jika kita bisa menemukan alasannya, seharusnya tidak ada masalah, kata Yun Xiao. "Itu tidak masalah, ingatlah untuk tidak membiarkan siapapun menggangguku selama periode waktu ini." Meng Bai mengangguk berat dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mendekati Tuan." Xiao Qingwang juga tahu keseriusan masalah ini, jadi dia berjaga-jaga. Yun Xiao memandang Meng Wu, yang terbaring di sana dengan tenang, wajahnya merah seperti biasanya, seperti putri tidur. Dia dengan lembut membelai rambutnya dan sedikit terpesona olehnya. "Ayo mulai." Pada akhirnya, dia menghela nafas dan duduk bersila dengan mata tertutup. Seberkas cahaya keemasan melintas di antara alis Meng Wu dan menembak ke dalamnya. Tubuh Meng Wu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, yang terus mengalir. Kehendak ilahi Yun Xiao terus bolak-balik di lautan spiritual Meng Wu. Tiba-tiba, hantu naga iblis terbang dari sampingnya, dan dia bertanya dengan heran, "Mengapa kamu di sini?" "Aku hanya jiwa." Naga iblis itu tertawa, "Saya bisa datang dan pergi sesuka saya di ruang kesadaran seorang pejuang." "Omong kosong." Yun Xiao memarahi dengan marah, "Kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun, jangan bilang kamu masih belum tahu bahaya ruang kesadaran."
Kamu terlalu memikirkannya, kata naga dengan jijik. Dengan indera ilahi Anda sebagai alkemis tingkat kelima dan pohon ilahi Kunwu sebagai penjaga Anda dapat datang dan pergi sesuka Anda di ruang spiritual ini. Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi, dia menginjak punggung naga itu dan terbang ke depan. Ruang spiritual Mengwu gelap gulita, dan dia jelas tidak pingsan. Yun Xiao berkeliaran tanpa tujuan di antara mereka, wajahnya semakin serius. Gadis kecil ini tidak mungkin mati, kan? Seluruh ruang kesadaran gelap gulita. Dalam ruang kesadaran orang biasa, bahkan jika mereka tidak sadarkan diri, setidaknya akan ada aliran kesadaran yang bergejolak, dan semua jenis fragmen memori dapat ditemukan di dalamnya. Namun, tempat ini sunyi mematikan, dan tidak ada kesadaran. Itu hanya ucapan biasa, tetapi ketika tiba-tiba merasakan permusuhan yang datang dari Yun Xiao, ia segera menutup mulutnya. Dia tidak ingin membuat marah orang ini, dia paling tahu karakter Gu Feiyang. Siapa itu? Murid naga iblis tiba-tiba menyusut, dia menunduk dan berkata, lihat, itu terlihat seperti pintu. Itu memang pintu, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, ayo turun dan lihat. Naga iblis tiba-tiba jatuh, di bawah kegelapan tak berujung, gerbang hitam tinggi berdiri di sana, hanya 2 cincin tembaga kuning di gerbang yang masih berkilauan, jika tidak, akan sulit untuk diidentifikasi. Bagaimana bisa seperti ini? Ini adalah ruang kesadaran, kata naga iblis dengan heran, mengapa sebuah pintu tiba-tiba muncul. Petik 2. Ekspresi Yun Xiao berubah menjadi sangat serius, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia melangkah maju, meraih cincin tembaga, dan menariknya dengan keras. Bum bum bum. Kekuatan besar datang dari pintu, dan dia langsung dikirim terbang. Sebuah cincin biru muncul di pintu hitam, dan ada segi 6 yang rapi di cincin itu. Lingkaran kata-kata aneh menyebar di sepanjang segi 6 ke segala arah, membentuk pola yang aneh. Ini adalah murid Yun Xiao menyempit saat dia berteriak ngeri, bagaimana ini bisa terjadi? Pola ini adalah Kasaya. Naga iblis juga terkejut, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ruang spiritual prajurit biasa, karena mampu mengirim indera ilahi Yun Xiao terbang. Kamu mengenali pola ini? Dia tiba-tiba bertanya. Yun Xiao tampaknya telah melihat hal yang paling luar biasa di dunia saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Matanya sedikit merah, dan dia hampir meraung, ya Allah, apakah kamu lupa? Perhatikan lebih dekat pola ini, itu adalah simbol Tuhan itu. Tubuh naga iblis gemetar saat dia menatap polanya, dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan berseru kaget, itu orang itu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa mark orang itu muncul di sini? Yun Xiao berangsur-angsur menjadi tenang dan menatap cincin tembaga untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh orang itu, tidak mungkin bagimu untuk memecahkannya dengan kekuatanmu saat ini, kata naga iblis, ayo keluar dan pikirkan cara. Yun Xiao menutup matanya sedikit, seolah-olah dia telah kembali ke sikapnya yang tenang seperti biasa, dan berkata dengan ringan, jika aku bisa pergi, aku sudah pergi. Apa? Naga iblis itu terkejut, Anda berada di bawah batasan. Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, jangan bergerak, Tuhan itu tidak hanya mendirikan pintu, tetapi dia juga meninggalkan segumpal rasa ilahi di atasnya. Saya khawatir saya sudah memicunya ketika saya menarik lingkaran tembaga barusan. Jika aku pergi sekarang, itu akan segera memicu indera spiritualnya untuk melacakku. Jangan bicara tentang apakah saya bisa melarikan diri atau tidak, bahkan jika saya melakukannya, dia pasti akan mengenali saya. Petik 2. Wajah naga iblis menjadi jelek, memikirkan wajah pria itu. Dia tidak bisa menahan perasaan kedinginan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahwa Tuhan pasti tahu bahwa seseorang telah menyentuh pintu ini, kata Yun Xiao, tetapi indera ilahinya belum terbangun. Ini membuktikan bahwa dia tidak tahu bahwa itu aku, Gu Feiyang. Ada batasan yang sangat kuat di dekatnya, dan itu mungkin akan terpicu jika aku bergerak. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah melarikan diri sebelum indera rohani Tuhan itu terbangun. Katakan saja padaku apa yang harus dilakukan. Naga iblis berkata dengan suara yang dalam, dia sepertinya telah menyadari keseriusan masalah ini dan menjadi sangat gugup. Jangan takut, kata Yun Xiao, jika saya tidak salah, saya tidak takut, aku akan menghubungi pohon ilahi Kunwu dulu, ketika kita membuka segel bersama,
aku akan memintanya untuk menjemput kita dan menggunakan kekuatan jiwanya yang tak ada habisnya untuk menarik kita keluar secara langsung. Baiklah. Naga iblis itu mengeluarkan raungan keras saat tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya pedang, itu adalah seni pedang pembunuh iblis, dan itu melesat ke langit. Pada saat yang sama, Yun Xiao juga melemparkan teknik ilahi ekspansi besar, dan karakter seperti kecebong emas mengisi kehampaan gelap. Saat mereka berdua melompat, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kegelapan, memotong seluruh ruang dan menyebar seperti kertas. Untungnya, mereka berdua sudah siap, cahaya pedang dan teknik ilahi ekspansi besar secara langsung memblokir tebasan kosong dan bolak-balik melalui malam yang tak berujung. Pada saat ini, cahaya hangat tiba-tiba tersebar dari langit, langsung menerangi mereka berdua, dan mereka perlahan menghilang di langit. Suara cincin tembaga tiba-tiba terdengar dari gerbang hitam di bawah, dan bayangan hitam berangsur-angsur keluar dari gerbang, seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam, dan dia tidak memiliki wajah sama sekali, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan matanya yang seperti bintang. Pada saat itu, naga iblis dan Yun Xiao menghilang, hanya menyisakan cahaya kuning redup yang memudar. Bayangan hitam itu menatap lama dan bergumam pada dirinya sendiri, pohon ilahi Kunwu. Dia tampak sangat bingung saat dia perlahan menghilang ke pintu, hanya suara samar yang bisa terdengar, apakah kita telah ditemukan? Siapa itu? Di dalam gua di kaki gunung hati dalam. Mata Yun Xiao terbuka, dan seberkas cahaya keemasan ditarik dari tubuh Meng Wu, ekspresinya tidak bisa dibaca. Tuan, Meng Bai bergegas maju dan bertanya, bagaimana kabar adikku? Ketika dia melihat wajah pucat Yun Xiao, dia merasakan jantungnya di tenggorokannya. Yun Xiao terdiam sejenak sebelum dia menghiburnya, aku baik-baik saja, saya hanya dalam tidur lelap. Meng Bai, pernahkah kamu mendengar tentang pria seperti ini dalam ingatanmu? Dia menggambar wajah seseorang secara detail, dan pada saat yang sama, dia dengan lembut mengukir pola di tanah untuk diidentifikasi Meng Bai. Meng Bai menggelengkan kepalanya dengan tatapan bingung. Yun Xiao menghela nafas, mengetahui bahwa tidak akan ada hasil, dalam kesan Anda, siapa orang tua Anda? Tanyanya lagi. Meng Bai tercengang, dan dia berkata, apa hubungannya dengan apapun? Nama ayah saya Meng Yan, dia adalah seorang prajurit Tian Sui yang luar biasa, dan dia mengorbankan hidupnya untuk negara, saya masih memiliki medali kehormatan saya di sini. Dia mengeluarkan lencana besi dan menunjukkannya kepada Yun Xiao, yang mulai berkarat, dua kata sederhana diukir di atasnya, garam mimpi. Bagaimana dengan ibumu? Tanya Yun Xiao, bagaimana dengan ibumu? Garam impian yang telah mengorbankan hidupnya untuk negara ini jelas bukan kuncinya. Ekspresi sunyi melintas di wajah Meng Bai saat dia berkata, ini salahku, saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa ibu saya meninggal saat melahirkan, aku belum pernah melihat ibuku sebelumnya. Yun Xiao merasa sedikit tidak berdaya, dia menoleh ke Xiao Qingwang dan berkata, Qingwang, silakan pergi ke Tian Sui dan selidiki latar belakang Meng Bai dan kakaknya secara menyeluruh, jangan lewatkan apapun. Meng Wu, Xiao Qingwang bertanya dengan heran, apa hubungannya ini dengan koma Meng Wu? Petik 2. Ekspresi Yun Xiao berubah serius saat dia berkata, seseorang telah mengucapkan mantra yang membatasi lautan kesadaran Meng Wu. Apa? Xiao Qingwang terkejut dan bertanya, siapa yang melakukannya? Aku hanya menebak-nebak, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, saya belum bisa memastikan, jika itu benar-benar orang itu, maka kita akan mendapat masalah. Xiao Qingwang sepertinya telah merasakan keseriusan masalah ini, karena dia belum pernah mendengar kata, masalah, dari mulut Yun Xiao setelah mengenalnya begitu lama, apakah orang itu sangat kuat? Tanyanya dengan hati-hati, kuat, itu bukan hanya, kuat, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, itu tidak bisa digambarkan dengan kata, kuat. Xiao Qingwang terkejut, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, aku pasti akan sampai ke dasar ini, dia tidak ingin menunda lebih jauh, jadi dia meminta Yun Xiao untuk mengirimnya keluar dari tablet alam ilahi dan menuju ke negara bagian Tian Sui. Meng Bai sangat khawatir, dan dia berkata, Tuan, siapa orang yang Anda bicarakan? Karena dia seorang ahli, dan adikku tidak menyinggung perasaannya, mengapa dia ingin menyakiti adikku? Entahlah, Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak tahu untuk saat ini, tapi jangan khawatir,
orang itu seharusnya tidak memiliki niat buruk, kalau tidak, kamu dan saudara perempuanmu akan mati 1000 kali. Nah, apakah itu benar-benar orang itu? Tanya naga iblis. Saya merasa itu terlalu sulit dipercaya, tidak ada hubungan antara keduanya sama sekali. Kuharap tidak, kata Yun Xiao dengan senyum masam. Saya harap tidak, namun, jejak itu dan garis miring void yang kami gunakan ketika kami melarikan diri, di dunia saat ini, siapa lagi yang bisa menjadi selain Tuhan itu? Naga iblis juga terdiam. Berapa banyak orang di dunia yang bahkan Gu Fei yang harus memanggil sebagai Tuhan? Melihat ekspresi sedih Meng Bai, Yun Xiao menyentuhnya dan menghiburnya. Jangan khawatir tentang adikmu, setidaknya Tuan telah memastikan bahwa adikmu akan baik-baik saja, dan hanya masalah waktu sebelum dia bangun. Selama waktu ini, Anda juga akan menjadi semakin kuat. Hari ini, guru akan mengajarimu keterampilan bela diri. Meng Bai mengangguk dengan tegas, dan matanya berkedip dengan lampu hijau saat dia berkata, aku ingin menjadi sangat kuat dan tidak pernah membiarkan adikku terluka lagi. Naga iblis sepertinya telah merasakan sesuatu dan berkata dengan kaget, nak, kesehatan muridmu tidak baik. Tubuh berbisa surga bumi. Yun Xiao tertawa, bagaimana menurutmu? Luar biasa, bukan? Petik 2. Naga iblis itu tercengang, adik laki-laki memiliki tubuh berbisa langit bumi sementara kakak perempuan memiliki segel orang itu di tubuhnya. Asal-usul kedua saudara kandung ini jelas tidak biasa. Tidak peduli apa, kedua saudara kandung ini adalah orang penting bagiku, kata Yun Xiao sambil menghela nafas. Tidak peduli siapa mereka, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Kemudian, Yun Xiao mengajari Meng Bai segel kehidupan mengambang. Sesaat kemudian, sosoknya melintas dan dia tiba di Yanwu. Sekarang, 9 naga roh Qi di Yanwu telah turun dari awan, dan lautan roh Qi meluap dari kota. Tablet alam ilahi menjulang tinggi ke 9 surga dan menekan bumi, tampak seperti tempat yang penuh dengan Qi abadi. Dingling, bagaimanapun, sedang tidak mood sama sekali, wajahnya sedikit pucat, dan dia linglung. Begitu dia melihat Yun Xiao, dia bergegas menghampirinya. Apa? Yun Xiao terkekeh, apakah Anda membawa hal yang mengerikan? Mengapa kamu terlihat sangat buruk? Dingling, tidak tersenyum sama sekali, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Yun, itu buruk. Tahukah kamu mengapa tidak ada sekte yang datang untuk memprovokasi kamu baru-baru ini? Siapa bilang tidak ada? Yun Xiao tertawa, bukankah pertempuran kuil serigala bergerak? Petik 2. 7 kaisar bela diri dari kuil serigala perang telah meninggal, tetapi mereka masih acuh tak acuh, kata Dingling, itu karena ada desas-desus baru-baru ini bahwa Anda telah menghancurkan cabang sekte konstelasi di Qinghai. Pemimpin sekte dari sekte konstelasi lelaki tua, telah menjadi marah dan berencana untuk menyeberangi perbatasan untuk menghancurkan Yanwu. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dan kemudian dia berkata, monster tua Xing Xiu secara pribadi mengambil tindakan. Melihat perubahan ekspresinya, Dingling, menjadi semakin khawatir. Ya, berita mengatakan bahwa lelaki tua Xing Xiu saat ini sedang menyiapkan formasi teleportasi, dan dia ingin menyelesaikan skor dengan Anda secara pribadi. Alasannya adalah kamu menghancurkan cabang sekte konstelasi mereka. Tuan Muda Yun, apakah Anda benar-benar melakukannya? Kapal perang biru, hehe, hanya ada sedikit di seluruh wilayah selatan, kata Yun Xiao. Sekte konstelasi di Qinghai kebetulan kehilangan satu, dan saya mengeluarkan yang lain, jadi wajar jika mereka akan mencurigai saya. Selain itu, konstelasi bintang mungkin memiliki motif tersembunyi. Sekarang Yanwu adalah daging di mata seluruh benua bela diri surgawi. Dia hanya menemukan alasan untuk melakukan langkah pertama. Sekte besar lainnya tidak dapat menemukan alasan untuk secara terbuka tidak mematuhi ordo besi alam suci. Dingling, sangat gembira dan berkata, jadi Anda tidak melakukannya. Selama kamu tidak melakukannya, masih ada ruang untuk penebusan. Itu bukan kebetulan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya telah. Kegembiraan Dingling, tiba-tiba padam, dia tidak punya harapan sama sekali, dia berkata dengan ekspresi buruk, Tuan Muda Yun, apa yang harus kita lakukan? Saya telah mengirim surat kembali ke markas besar perusahaan perdagangan Tianyuan, meminta mereka untuk menemukan cara untuk menangani zona suci dan membiarkan utusan zona suci ikut campur, tapi saya khawatir itu tidak akan berpengaruh banyak. Yun Xiao juga tenggelam dalam pikiran saat dia mondar-mandir. Tiba-tiba,
dia mengangkat alis dan berkata, aku punya cara, pergi ke Kekaisaran Tianxiang dan temukan seseorang. Orang itu mengenakan pakaian dan selalu memiliki sitar kayu di tangannya. Orang ini berutang kepada saya seorang kekasih saat itu. Selama Anda mengatakan, melodi menertawakan angin timur kepadanya, dia secara alami akan menyetujui permintaan Anda dan membalas budi. Dingling, bergumam beberapa kali, dan matanya menunjukkan ekspresi kebingungan. Dia bertanya dengan curiga, lelaki tua Xing Xiu adalah kaisar bela diri terkenal dari 9 alam surga di wilayah timur, bisakah dia benar-benar menyelamatkan Yan Wu? Petik 2. Selama dia mau datang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, dia akan baik-baik saja. Kepercayaan diri Dingling, sangat meningkat. Yun Xiao adalah sosok yang hebat di masa lalu, dan mereka yang berutang budi padanya sama sekali bukan orang biasa. Namun, dia masih curiga, mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik bela diri Supreme yang bersembunyi di pasar wilayah selatan? Aku akan segera memobilisasi semua pasukanku untuk mencarinya. Dingling, tidak berani menunda, jadi dia segera bangkit dan pergi. Setelah dia pergi, wajah Yun Xiao menjadi serius. Dia tidak tahu apakah pria itu masih di Kekaisaran Tianxiang. Dia melihat ke langit dan bergumam, Li Huaqi, jika kamu tidak datang, aku akan berada dalam masalah besar kali ini. Dengan kekuatan Yan Wu saat ini, tidak mungkin untuk bersaing dengan kaisar bela diri dari surga ke-9, apalagi kaisar bela diri yang terkenal. Berita itu menyebar seperti api, dan tampaknya seluruh pegunungan selatan gempar. Semua orang memperhatikan masalah ini. Badai sedang terjadi, dan kekuatan dari seluruh wilayah selatan mulai mengecilkan ruang lingkup kegiatan mereka. Ini terutama berlaku untuk 1000 istana bangau di Kekaisaran Tianxiang. Seluruh sekte dipenuhi dengan ketegangan. Faktanya, merekalah yang telah melakukan perbuatan baik secara rahasia ketika cabang konstelasi di Qinghai dihancurkan. Mereka juga takut konstelasi monster tua akan mengetahuinya, dan kemudian itu akan menjadi bencana bagi seluruh keluarga. Setelah Dingling, pergi, Yun Xiao mulai berkultivasi dalam pengasingan, menyempurnakan senjata tingkat mendalam yang dia peroleh di Istana Raja Surga yang menjulang tinggi. Kuali ungu diukir samar-samar dengan karakter seperti kecebong yang tidak jelas. Ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, dia terpental kembali oleh kekuatan aturan. Cahaya keemasan muncul di tangan Yun Xiao, dan dia perlahan menyentuhnya satu persatu. Pada saat itu, aliran kabut ungu meluap dari kuali ungu dan naik ke udara, mengembun menjadi 3 karakter besar di atasnya sebelum menghilang satu persatu. Kuali gunung dan sungai. Dia duduk bersila dan mulai memperbaikinya. Tanpa prasasti kuali, sangat sulit untuk memperbaikinya, kecuali kekuatan seseorang luar biasa dan mereka dapat memperbaikinya dengan paksa. Tetapi bahkan di kehidupan sebelumnya, dia takut dia tidak bisa melakukannya dengan paksa. Sementara Dingling, sedang mencari pria pembawa sitar di Kekaisaran Tianxiang, di laut selatan yang berdekatan dengan Kekaisaran Tianxiang. Wilayah klan Firefish padat dengan sejumlah besar klan laut, yang hampir mengepung seluruh klan Firefish dengan aura pembunuh. Di mana Tuan Weishi? Jika kamu tidak mengatakannya sekarang, aku akan memusnahkan klan Firefishmu. Seorang anggota ras Jetbed yang agresif berteriak dingin. Dia memiliki aura kaisar bela diri dari 7 alam rasi bintang. Mereka dikelilingi oleh tentara Batspeed, yang memiliki 5 kaisar bela diri. 2 dari mereka bahkan berada di puncak alam kaisar bela diri. Semua orang Firefish meringkuk bersama ketakutan, tidak bisa bernapas di bawah tekanan aura yang kuat itu. Wajah penggemar Tai pucat. Tuan Weishi sangat kuat, katanya dengan gigi terkatup. Bagaimana kita tahu kemana dia pergi? Petik 2. Tai Ling juga mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, kalian semua orang jahat. Weishi hilang, dan kamu di sini untuk menggertak kami. Ekspresi Jet Batman menjadi sangat acuh tak acuh. Dia berkata dengan dingin, karena kamu sangat kenyang sehingga kamu tidak akan mengatakan apa-apa, maka aku hanya bisa mengirim seluruh rasmu ke surga. Mulai sekarang, klan Firefish tidak akan ada lagi di Laut Selatan. Dengan lambaian tangannya, anggota ras Jetbed di sekitarnya bergegas turun dengan niat membunuh. Ekspresi semua anggota klan Firefish berubah drastis, melihat jumlah anggota klan Futu yang luar biasa, masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi putus asa. Taifan meraih dasi Ling dan berkata, kamu ikuti di belakangku, semua orang Firefish,
kumpulkan kekuatan tempurmu, kami akan berjuang untuk Anda harus melarikan diri dan pergi ke dunia manusia, temukan utusan Dewa Suci di kota Yanwu dari Kekaisaran Gagak Api, dia pasti akan membantumu. Tubuh Tai Ling bergetar, dan air mata menyembur keluar. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti, dia ingin bertarung dengan semua orang, tetapi dia mengerti makna hidupnya, harapan seluruh klan Firefish ada padanya, dan jika dia mati, klan itu akan benar-benar punah selamanya. Resolusi melintas di mata Taifan, Taifei, dan yang lainnya, mereka berdiri di depan Tai Ling seperti prajurit pemberani yang tahu bahwa mereka adalah ngengat ke api, tetapi mereka masih melemparkan diri ke arahnya. Bahkan semut sepertimu melakukan perjuangan terakhirmu. Anggota klan Futu semuanya mengungkapkan ekspresi ejekan dan kejahatan, sejumlah besar aura ahli melonjak, dan air laut di sekitarnya tampak mendidih pada saat ini, memancarkan gelembung dahsyat. Tiba-tiba, gelombang melonjak di laut dan menyebar di depan klan Firefish. Kekuatan itu mengejutkan semua orang, semua anggota klan Futu tampaknya telah terkena mantra membatu pada saat itu, mereka berhenti dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada titik tertentu, seorang pria berjubah hitam telah muncul di antara klan Futun dan klan Firefish, dia berdiri di sana diam, seolah-olah dia belum pernah ke sana. Kemunculan tiba-tiba pria berjubah hitam itu mengejutkan semua orang. Dia mengabaikan konflik antara kedua klan dan berkata kepada klan Firefish, apakah pohon ilahi Kunwu-mu ada di sini? Taifan kaget, pria di depannya tidak memiliki aura sama sekali, jika dia tidak melihatnya dengan matanya, dia tidak akan percaya bahwa ada seseorang di depannya, meskipun dia telah melihatnya dengan matanya, itu terasa kabur dan tidak nyata. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menangkap sesuatu dan buru-buru berteriak, "Tuanku, tolong selamatkan klan saya, Taifan akan memberitahu Anda semua yang dia ketahui." Ekspresi anggota klan Futu menjadi dingin, dia juga memperhatikan perilaku aneh orang ini dan tiba-tiba berteriak, "Siapa kamu?" "Kami adalah klan Futu, penguasa laut dalam jarak 10.000 mil, tolong jangan ikut campur urusan internal klan saya." Pria berjubah hitam itu tidak memperhatikan anggota klan Futu, sebaliknya, dia berbalik untuk mengikat kipas angin dan berkata, dengan suara samar, "Kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu. Bukan terserah Anda untuk mengatakannya atau tidak." Sepertinya ada mata yang berkedip melalui jubah hitam. Tubuh penggemar Tai bergetar, dan dia langsung kehilangan kesadaran, wajahnya berangsur-angsur menjadi kusam. Sejumlah besar kenangan di benaknya dibaca langsung olehnya, sejak dia lahir, adegan berlalu, sampai saat ini, dia telah menjalani hidupnya dalam sekejap tanpa menahan apapun. Gulu-gulu. Sesaat kemudian, kaki Taifan langsung menjadi ringan, dan seluruh tubuhnya melayang di air laut, perlahan mengambang ke atas, pupil matanya sudah melebar, dan dia sudah mati. Ketika orang-orang klan Firefish di sekitar mereka memperhatikan perilaku aneh Taifan, mereka semua tercengang. Orang terkuat dari klan Firefish, Taifan, seorang kaisar bela diri dari 7 alam rasi bintang, telah mati bahkan tanpa membuat satu gerakan pun. Pria berjubah hitam itu tanpa ekspresi, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat tidak penting, seolah-olah dia baru saja menyesap teh, dia bergumam pada dirinya sendiri, orang suci. Li Yun Xiao, saya tidak berharap seseorang memiliki Phoenix Flame yang sebenarnya, lumayan. Dia memandang Taifei, yang gemetar dengan pembuluh darah biru yang muncul, dan berkata, saya masih perlu mengkonfirmasi keakuratan informasinya. Taifei gemetar karena marah, tetapi dalam sekejap, dia menjadi tenang dan menjadi linglung. Hampir persis seperti kipas dasi, hanya dalam beberapa napas, gelembung terus keluar dari mulutnya saat dia merentangkan anggota tubuhnya dan melayang ke permukaan laut, dia sudah mati. Tidak hanya klan Firefish, tetapi bahkan anggota klan Futun pun tercengang, mereka sangat ngeri sehingga mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka ingin mundur, tetapi mereka merasa tubuh mereka kaku dan tidak bisa bergerak apapun yang terjadi, bahkan pembangkit tenaga listrik klan Futu di puncak alam kaisar bela diri semuanya basah kuyup dengan keringat dingin, dan anggota tubuh mereka mati rasa. Aku akan membunuhmu. Pikiran Tai Ling menjadi kosong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas maju, trisula di tangannya menghantam pria berjubah hitam itu dengan liar, air laut di sekitarnya ditarik ke bawah oleh kekuatannya. Kamu ingin membunuhku.
Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis. Serangan Tai Ling meledak di sekelilingnya, tetapi dia tidak terluka sama sekali, namun, dia masih menyerang dengan gila-gilaan satu demi satu, dia tidak memiliki pikiran lain di benaknya dan hanya menjadi semakin gila. Bayangan pria berjubah hitam itu tampak menjadi halus di laut, seolah-olah dia tidak berada di ruang ini. Keberanianmu terpuji, katanya acuh tak acuh, ini adalah hadiah untuk sukumu karena memberiku petunjuk, saya akan membantu Anda menyelesaikan krisis ini. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Ujung jari sepertinya berasal dari kehampaan bermil-mil jauhnya dan bergabung dengan titik di laut, sinar cahaya keemasan menyebar dari ujung jarinya dan menyebar ke segala arah. Kemanapun cahaya keemasan lewat, anggota klan Futu langsung menjadi abu. Saat cahaya keemasan menyebar, klan laut, yang dipimpin oleh klan Futu, menghilang sepenuhnya di bawah cahaya, seolah-olah mereka tidak pernah ada di ruang ini. Dengan pengecualian klan Firefish. Dalam sekejap, cahaya keemasan menghilang dari dasar laut, pria berjubah hitam itu juga menghilang, seluruh laut menjadi sunyi, begitu sunyi sehingga sedikit aneh. Meneguk, Tai Ling menelan ludahnya dan melihat sekeliling dengan linglung, dasar laut, yang telah penuh dengan niat membunuh beberapa napas yang lalu, sekarang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan kecuali klan Firefish, keheningan yang mematikan itu menakutkan. Dalam sekejap, dia kehilangan semua kekuatannya dan pingsan di laut. Orang-orang Firefish terkejut, dan mereka semua maju untuk merawatnya. Di bawah diskusi beberapa tetua, seluruh klan Firefish mulai bermigrasi. Yun Xiao telah menyempurnakan beberapa artefak mistik tingkat 9 di tablet alam ilahi, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Alam seni bela diri surgawi, yang tadinya gelisah, tiba-tiba menjadi tenang ketika monster tua Xing Xiu hendak melintasi domain, sepertinya mereka sudah mulai mengamati. Di suatu tempat di Gunung Ins, Yun Xiao melemparkan beberapa mantra ke benda berbentuk lonceng, beberapa karakter kuno, lonceng dinasti, dicetak di lonceng, dan pada akhirnya, itu menghilang di dahinya dengan sekejap, dia membuka matanya, dan sinar cahaya keemasan melintas melaluinya, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya berada. Saat berikutnya, dia berdiri tepat di atas tablet alam ilahi, dia melihat ke awan dan berkata dengan keras, karena kamu di sini, maka keluarlah. Langit cerah, dan hanya ada 9 aliran roh Qi yang mengalir di udara, aura pekat memenuhi udara, membuatnya tampak damai. Seorang pria parubaya muncul di langit entah dari mana dan berjalan selangkah demi selangkah. Ketika Yun Xiao melihat wajah pria itu dengan jelas, dia sedikit terkejut, Master Sekte-Sekte Jutian, Qi Feng. Petik 2. Kamu mengenalku. Qi Feng terkejut. Master Sekte Qi, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, nama Anda terkenal di wilayah selatan, siapa yang tidak mengenal Anda? Dia masih memiliki kesan tentang penampilan Qi Feng, tetapi dia masih anak yang tidak berpengalaman saat itu, sekarang, dia sudah menjadi tuan besar. Banyak orang tahu namaku, tapi menurutku penguasa kota langit awan adalah salah satu dari mereka yang telah melihat wajahku, kata Qi Feng curiga. Aku pernah mendengar seseorang menggambarkanmu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jadi, aku tahu itu adalah kamu pada pandangan pertama. Meskipun Qi Feng masih merasa ada yang tidak beres, dia tidak ingin memikirkan masalah ini, sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, apakah senjata tingkat mendalam yang kamu injak di tablet batu yang menekan 7 kaisar bela diri dari kuil serigala pertempuran? Petik 2. Itu murni keberuntungan, kata Yun Xiao sambil tersenyum tipis, saya hanya beruntung. Qi Feng tidak berkomentar dan berkata, dia menekan 7 kaisar bela diri karena keberuntungan, itu benar-benar keberuntungan yang menantang surga, tablet batu ini memberiku perasaan aneh, sekilas, saya bahkan tidak tahu peringkatnya, tetapi saya yakin itu setidaknya artefak mendalam kelas 8, apakah kamu tidak takut seseorang akan mengingatnya jika kamu memamerkannya seperti ini? Prasasti ini ditekan di sini, kata Yun Xiao, itu digunakan untuk mengintimidasi pencuri dan, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Namun, sepertinya tidak ada gunanya, pemimpin Sekte Qi masih datang. Qi Feng tertawa dan berkata, haha, penguasa kota-kota langit awan seperti yang saya dengar, kesombongannya tidak ada habisnya. Cahaya di matanya berubah tajam saat dia berteriak, apakah aku hanya benih kecil di matamu?
Aura kehormatan bela diri dilepaskan dari tubuhnya bersama dengan matanya yang tajam, seluruh langit berubah warna dan awan gelap mulai berkumpul, membuatnya sangat gelap. Yun Xiao tidak takut sama sekali, dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, mereka yang memiliki rencana pada Tuan Kota Yanku adalah pencuri dan, saya ingin tahu apakah Master Sekte Qi ada di sini hari ini untuk menjadi goreng kecil atau tamu penting. Qi Feng menatapnya sebentar, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, saya bukan tamu terhormat hari ini, saya juga bukan anak goreng. Kecil, kota Yanwu lahir saat ini, menerima energi spiritual yang tak ada habisnya dari Gunung Meru, itu bukan lagi gunung spiritual biasa, bahkan jika dibandingkan dengan 7 negara adidaya dari alam bela diri surgawi, itu tidak kalah, bahkan jika saya, Qi Feng, memiliki niat untuk melakukannya, saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yun Xiao, maksudnya jelas. Jadi, pemimpin Sekte Qi, Anda ingin saya tahu tempat saya dan menyerahkan Yanwu. Yun Xiao tertawa, begitukah? Petik 2. Itu hanya salah satu alasannya, penguasa kota langit awan adalah orang yang cerdas, dan saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang poin-poin pentingnya. Yang kedua adalah masalah kunjungan lintas alam lelaki tua Xing Xiu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda yang menghancurkan cabang sekte konstelasi di Qinghai? Tidak juga, kata Yun Xiao, saya baru saja merampok kapal perang Blue Luan, mungkinkah Master Sekte Qi membantu monster tua Xing Xiu? Awalnya aku tidak percaya, murid Qi Feng berkontraksi saat dia menghela nafas. Aku tidak menyangka itu benar, bahkan jika Anda tidak menghancurkan cabang sekte konstelasi, sulit untuk menjelaskan sekarang, saya berharap Tuan Kota Langit Awan bisa ikut dengan saya. Petik 2. Di mana? Yun Xiao mengerutkan kening, kamu mau kemana? Petik 2. Domain suci. Qi Feng menatapnya dan mengucapkan kata demi kata. Yun Xiao tertawa, Anda ingin membawa saya ke wilayah suci untuk menjelaskan hal-hal dengan jelas, kemudian, Anda dapat menggunakan kekuatan wilayah suci untuk menghentikan monster tua Xing Xiu melintasi perbatasan dan mengganggu urusan wilayah selatan. Petik 2. Qi Feng menghela nafas, penguasa kota langit awan memang orang pintar, hanya saja dia terlalu sombong, sekarang aku telah dipaksa ke mata badai, ada banyak hal yang bahkan aku tidak bisa kendalikan. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata sambil tersenyum, Master Sekte Qi, kamu terlalu naif, semua orang tahu bahwa konstelasi bintang monster tua memiliki niat lain, bahkan jika aku pergi ke tingkat Saint level bersamamu, aku tidak akan bisa menjelaskan hal-hal ini dalam waktu singkat, selama monster tua itu mengirim seorang murid untuk berurusan dengan kita di wilayah suci, dia akan dapat melintasi wilayah dan segera mengambil Yanwu di bawah kendalinya, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa kalau begitu. Qi Feng mengerutkan kening dan berkata, aku sudah memikirkannya juga, namun, wilayah selatan jelas tidak bisa mempertahankan Yanwu, tidak masalah jika lelaki tua Xing Xiu atau yang lainnya harus pergi, bagaimanapun juga, itu sama, aku hanya takut monster tua Xing Xiu akan membuat masalah besar dari masalah ini dan ikut campur dalam masalah antara Kekaisaran Wewangian Langit dan Kekaisaran Gagak Api. Raut wajah Yun Xiao berangsur-angsur menjadi dingin saat dia berkata dengan suara dingin, untuk memastikan keamanan kedua kerajaanmu, kamu harus mengorbankanku apapun yang terjadi. Wajah Qi Feng dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat dia berkata, yang kuat adalah para raja, baik Anda maupun saya tidak punya pilihan. Yun Xiao mencibir dan berkata, haha, saya tidak bisa menahannya. Saya tidak tahu banyak tentang Grandmaster Qi, tetapi hidup saya selalu ada di tangan saya sendiri, jika Anda ingin menangkapku hari ini, maka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, ayo bertarung. Bersambung.